Selanjutnya itu adalah adaptasi paternal, di mana di adaptasi paternal ini terdapat tugas paternal. Yang pertama itu ada observer, lalu ekspresif, dan instrumental. Nah, di observe ini calon ayah cenderung menjadi pengamat situasi dan juga bersifat pasif. Lalu di ekspresif ini calon ayah mencoba melibatkan diri sebanyak mungkin selama masa kehamilan si ibu. Lalu dan yang terakhir ini adalah instrumental, di mana calon ayah sebagai pengurus, pemimpin, dan juga pengemban tanggung jawab. Nah, di adaptasi paternal ini terdapat tugas yang sesuai bagi ayah yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah trimester yang pertama, yang dimana menerima kehamilan sebagai suatu hal yang nyata, gunanya ini untuk memperkuat peran sebagai ayah. Lalu yang trimester kedua itu merupakan keterlibatan dalam kunjungan prenatal atau mendengar detak jantung bayi dan juga visualisasi dari janin selama USG. Lalu menerima perubahan fisik istri dan juga meningkatkan realistis janin sebagai anak ketika merasakan gerakan janin. Dan yang terakhir ini ada trimester 3, di mana bernegosiasi mengenai perannya pada masa melahirkan, lalu mempersiapkan diri sebagai orang tua, mengubah konsep dirinya sebagai sosok ayah, dan juga ketakutan akan kehilangan istri dan anaknya meninggal. Selanjutnya ini adalah adaptasi pada siblings dan juga grandparents, di mana terdapat menjadi 2, itu adalah kehamilan terencana dan juga kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, pada kehamilan terencana ini ambivalen atau ibu merasa mereka belum siap untuk mengambil peran sebagai kakek nenek, lalu bersemangat dengan prospek dan juga kehadiran cucu lain. Nah, sedangkan yang tidak berencana yaitu dapat memicu perasaan yang marah dan juga kecewa. Lalu dapat memendam kekhawatiran tentang kesehatan dan juga kesejahteraan wanita hamil dan juga pada janinnya. Dan yang terakhir itu tidak yakin sejauh mana mereka harus terlibat dalam proses pengasuhan anak. Nah, selanjutnya ini adalah pengaruh budaya dan adaptasi psikososial. Ini terbagi menjadi 4, yaitu ada perbedaan budaya yang menyebabkan konflik, komunikasi, orientasi waktu, dan juga penilaian budaya. Nah, di komunikasi ini itu terbagi menjadi cara berpikir, menggunakan kontak mata dan juga sentuhan, yang mana dapat membantu berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya. Lalu di orientasi waktu ini, hal ini itu menyebabkan konflik dalam pengaturan perawatan, kesehatan, atau janji temu yang dijadwalkan pada waktu tertentu. Nah, dan yang terakhir ini di penilaian budaya, perawat harus menyadari aspek penting dari budaya yang terlihat di area praktik bersama klien. Nah, selanjutnya ini adalah budaya manajemen teknologi tinggi terhadap adaptasi maternal, yaitu dilema moral dan etika dapat timbul dari tes diagnosis positif, di mana menikmati kehamilan pada masa kini merupakan ketidakmungkinan karena wanita ini lebih fokus pada setiap tes kehamilan dan hasilnya. Lalu yang kedua ini ada konflik kepentingan perkembangan antara teknologi dan juga kepercayaan wanita terhadap insting dan juga perasaannya. Lalu stresor ini itu dapat mengganggu kemampuan wanita untuk bergerak melalui tugas-tugas pengembangan peran ibu dan juga dapat menunda persiapan untuk menjadi orang tua. Nah, selanjutnya ini ada adaptasi maternal berupa faktor-faktor yang signifikan yang terbagi menjadi 2, yaitu kekerasan pasangan intim dan penyalahgunaan zat, dan yang terakhir ini ada status sosial ekonomi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berkaitan dengan adaptasi psikososial selama masa kehamilan, penilaian keperawatan, perubahan psikososial, dan pendidikan kesehatan prenatal. Jadi pada fase kehamilan sering terjadi penurunan kesejahteraan, peningkatan kecemasan, dan stres. Lalu Developmental Origins of Health and Disease of Fetal Programming memprediksi bahwa paparan kondisi buruk selama periode perkembangan kritis dalam masa kehamilan ibu memiliki konsekuensi seumur hidup yang berimplikasi bagi kesehatan dan kesejahteraan calon bayi dan ibu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berkaitan dengan adaptasi psikososial selama masa kehamilan. Yang pertama itu ada masyarakat dan budaya, yang kedua itu ada faktor kesedihan dan kehilangan. Nah, kedua faktor inilah yang dapat meningkatkan atau mengganggu perawatan prenatal rutin. Selanjutnya ada Nursing Assessment of Psychosocial Change. Jadi mencakup riwayat menyeluruh termasuk latar belakang keluarga, peristiwa kebidanan, masa lalu, dan status kehamilan
kehamilan saat ini. Selanjutnya ada setiap kunjungan prenatal menyediakan kesempatan untuk bertanya kepada pasien tentang pengalaman kehamilannya sejak kunjungan terakhir, alamat keprihatinan saat ini, dan menawarkan panduan antisipatif tentang apa yang diharapkan dari masa kini kunjungi ke janji temu berikutnya. Lalu berdasarkan informasi ini, perawat merumuskan diagnosis keperawatan yang terkait untuk adaptasi psikososial ibu untuk kehamilan. Lanjut ada pendidikan kesehatan yang terfokus sesuai dengan trimester baik ibu dan pasangan. Lalu ada topik yang disarankan untuk pengajaran kesehatan pada setiap trimester antara lain, yaitu berupa diagnosis keperawatan terkait psikososial adaptasi untuk kehamilan. Selanjutnya ada diagnosis keperawatan terkait psikososial adaptasi kehamilan, yaitu resiko untuk citra tubuh terganggu terkait dengan anatomi dan fisiologis perubahan kehamilan. Yang kedua ada kinerja peran yang tidak efektif terkait dengan mengambil peran baru, yaitu perubahan dalam peran. Lalu resiko rendahnya harga diri dalam situasi terkait dengan komplikasi kehamilan, perubahan tubuh dan peran. Lalu pola seksualitas yang tidak efektif terkait dengan perubahan libido selama kehamilan, dan proses keluarga terganggu terkait dengan stresor perkembangan kehamilan atau kehamilan. Selanjutnya ada kecemasan terkait dengan ketakutan akan hal yang tidak diketahui, lalu kesiapan untuk peningkatan coping keluarga terkait dengan pertumbuhan, risiko parenting gangguan terkait dengan kurangnya pengetahuan, keterampilan dukungan, dan perilaku pencarian kesehatan, tugas perkembangan yang perlu dipersiapkan menjadi orang tua. Lalu terakhir ada keluhan terkait dengan kematian bayi baru lahir, sakit atau prematur, kehilangan kehamilan atau kehilangan yang diinginkan, persalinan atau kelahiran. Yang terakhir ada prenatal health education. Di sini itu tanggung jawab perawat dalam perawatan prenatal. Jadi kita sebagai perawat itu harus memastikan bahwa pasien dan keluarganya mengalami fisiologi dan perubahan psikososial yang terjadi karena kehamilan dan melengkapi mereka dengan strategi untuk mengatasi perubahan ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.